الذي لا نبي بعده والصلاة والسلام على خاتم الرسالة الهادي من الضلالة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبة ومعرفة وعافني ما كابت. Hadratul Mukarramin ahli silsilah thariqah qadiriyah naksabandiyah pondok pesantren Suryalaya, wabil khusus al-mursyiduna fi hadha zaman Syekh Muhammad Abdul Basit wa Masulul qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Yang sama-sama kita hormati Wakil Kabin Syekh Mursyid Dr. Handes Kiai Haji Kamaluddin Ibnu Hajar Al-Haytami. Semoga Allah memberikan keistiqomahan, kesehatan untuk beliau dalam mengemban amanah dari Syekh Mursyid. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Supriyanto, pemangku manaqib, para panitia Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita masih diberikan kesehatan menginjak di malam 21 Syawal atau Ramadan 2. Jadi setelah kita melewati bulan Ramadan 1, jangan mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal Ramadan 1, selamat datang Ramadan 2. Jadi setiap bulan kita harus berbahagia seperti bahagianya kita memasuki bulan Ramadan 1. Ikhwan dan akhwat hadirin rahimakumullah, guru agung kita Syekh Muhammad Abdul Basit wa Masulul qaddasallahu sirrah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Dalam kitab Fadhilus Syuhur mengartikan huruf yang pertama di dalam bulan Syawal dengan arti syajar, syajaratun, yang artinya pohon. Para sahabat mengutip firman Allah dalam Al-Quran, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatut thayyibah kasajaratit thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis-sama. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, yang akarnya kokoh dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Di kehidupan kita sehari-hari tidak mungkin kita tidak menemukan pohon. Semakin banyak pohon yang ada khususnya di Indonesia, khususnya di Bekasi ini, semakin terhindar Bekasi daripada banjir. Karena dulu saya diajarkan bahwasanya pohon katanya bisa menyerap air ketika hujan, tapi kenyataannya di era sekarang ini pohon sudah mulai hilang, sudah mulai musnah, diganti dengan aspal dan yang lainnya. Kenapa Allah memberi perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Karena pohon secara tidak langsung menjadi sumber kehidupan kita di dunia ini. Kalau tidak ada pohon, der sampah kayak planet Mars, gak ada tumbuhan. Tapi alhamdulillah di bumi ada pohon. Nah, tapi kata para sahabat, yang dimaksud dengan kalimat baik itu di ayat tersebut adalah kalimat la ilaha illallah. Begitu pun halnya pohon,
menjadi sumber kehidupan manusia, kalimat la ilaha illallah juga menjadi sumber kehidupan manusia. Satu orang yang mengucapkan la ilaha illallah di bumi ini, mengucapkan satu kali la ilaha illallah, kiamat jauh Pak. Kan itu sumber kehidupan, sumber masa depan. Nah, begitupun pohon. Nah, pohon yang baik tadi, kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Kalimat tersebut adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah bukan yang dilihat atau dibaca di buku. Kalimat la ilaha illallah bukan yang didengar dari ustaz, tapi kalimat la ilaha illallah yang ditanamkan kalau di dalam Miftahus Sudur dari hati seseorang yang bening hatinya, suci hatinya, bersih hatinya daripada selain Allah. Tiada lain dan tidak bukan, yaitu Syekh Mursyid, guru agung kita yang sekarang silsilah ke-38. Alhamdulillah, kalau tidak ada beliau, kiamat. Karena sumber kehidupan adalah kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah kita datang ke Pangarsa Abah, ditalkin, diberikan amalan gratis tanpa bayar. Ada yang ditalkin bayar, ada ditalkin, wakil talkin minta bayar, ada. Gak ada Pak, gratis asal kita mau amalan yang bisa menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat. Makanya alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat, kata Rasulullah, nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah nikmat berzikir. Nikmat bisa mengingat Allah. Itu nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah. Makanya dalam kitab Fadhailus Syuhur juga para sahabat menerangkan bahwasanya ada beberapa anugerah, ada 3 anugerah yang diberikan Allah kepada pengamal zikir. Anugerah yang pertama, kita dibisahkan oleh Allah untuk selalu ingat kepada Allah. Karena apa? Betapa banyak di luar sana yang sudah dijelaskan, diterangkan, diberikan dalil tentang Islam, tapi dia tidak mau masuk Islam. Betapa banyak orang di luar sana yang sudah diterangkan tentang thariqah, yang sudah dijelaskan tentang thariqah, dijelaskan tentang Syekh Mursyid, tapi dia belum mau masuk thariqah. Ada juga orang yang sudah ditalqin, sudah bertemu dengan Syekh Mursyid, tapi dia tidak mengamalkan. Alhamdulillah, makanya kita anugerah yang pertama kata para sahabat, kita diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa selalu berzikir. Moto thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suradaya, amalkan, amankan, lestarikan. Kita sudah mengamalkan sehari-hari amalan yang diberikan oleh Syekh Mursyid, kita amalin. Makanya lebih enak Pak. Kita itu harus yang pertama punya ilmu yakin. Paling enak udah punya ilmu yakin. Ya, kita yakin kepada Syekh Mursyid tanpa mengetahui amalan yang diberikan oleh Syekh Mursyid, tapi kita mengerjakan. Kalau kita tahu manfaat khotaman, takutnya tujuan kita khotaman untuk sesuatu. Kalau kita tahu manfaat sholat isyraq, tujuan kita nanti niat kita takutnya belok, jadi ke sesuatu. Kalau udah kepepet, itu kayak gitu Pak. Jadi mending tidak tahu manfaat
daripada amalia mursyid. Yakin, amalin, udah selesai, beres. Kalau kita tahu manfaat dari sholat isti'anah, nanti tujuan kita belok, Pak. Makanya kalau di Sunda itu ada rebo wakasan. Rebo pertama di bulan Sofar ya. Rebo terakhir. Oh, Rabu. Rebo terakhir. Rabu terakhir. Ya. Rabu terakhir di bulan Sofar. Itu katanya Allah menurunkan balahi pada hari itu. Dulu saya sempat mengerjakan di Sirna Rasa itu, sempat mengerjakan sholat itu, tapi beberapa tahun ke belakang itu Bang Resabah tidak melaksanakan karena Ikhwan Thariqah sudah melaksanakan sholat isti'anah setiap hari. Jadi bala yang diberikan oleh Allah bukan hanya setahun sekali, tapi setiap hari. Itulah gunanya sholat isti'anah. Jadi tahu kan gunanya sholat istikharah, gunanya sholat isti'adah, isyraq, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita mah sebagai murid lebih baik yakin mengamalkan. Alhamdulillah. Tadi anugerah yang pertama, kita diberikan oleh Allah, diberikan anugerah, diberikan nikmat, rahmat dari Allah untuk bisa selalu berzikir. Jadi kita yakin, Pak. Jadi tugas kita, kalau kita sudah mengamalkan, kita sudah mengamankan, kita lestarikan. Ajak sanak saudara kita, ajak keluarga kita, ajak tetangga kita untuk masuk thariqah. Ustaz, udah diajak, udah diterangin, udah dibawain wakil talqin, masih aja susah masuk thariqah. Karena itu bukan kapasitas kita. Kapasitas kita hanya melestarikan, memberitahu, ya, mengajak. Nanti urusan dia mau ikut dengan ajaran thariqah atau tidak, itu urusan dia, urusan Allah. Ya, jadi tugas kita hanya mengajak. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan Syekh Mursyid yang saat ini silsilah ke-38. Itu anugerah yang pertama. Anugerah yang kedua, kata Abah dalam kitab Fadhailul Syuhur, kita diingat oleh Allah. Fadhkuruni adhkurkum. Apabila engkau ingat kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengingatmu. Kalau kita tidak ingat kepada Allah, Allah ingat tidak sama kita? Loh, kan Allah Tuhan. Allah Tuhan kita, masa nggak ingat sama kita? Sama seperti halnya Faidah salah ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan permintaan mereka, kata Allah dalam Al-Quran, apabila mereka meminta kepadaku. Kalau mereka tidak minta, dikasih nggak? Tapi Allah tahu kebutuhan kita. Ya. Jadi apabila kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Belum tentu bapak ingat sama istri, istri ingat sama bapak, istri ingat sama bapak, bapak belum tentu ingat sama istri. Makanya ingat Allah saja, sudah pasti Allah ingat kepada kita. Jangankan sama Tuhan, Allah, Pak, kita diingat sama mantan, kita diingat sama atasan kita saja sudah senang. Diperhatikan sama atasan kita, kita ingat atasan kita juga perhatian sama kita. Kita diingat Syekh Mursyid, apalagi senangnya bukan main. Ya. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Itu udah pasti. Makanya kita diberikan zikir yang ada di dalam hati, tidak mengenal ruang dan waktu.
Kapanpun dan dimanapun kita bisa ingat kepada Allah. Ini alat untuk bisa selalu bersama-sama dengan Allah. Mau nyari di masjid, mau nyari dimanapun tidak akan ketemu Allah. Allah itu ada di dalam hati, ada di dalam hati kita. Alhamdulillah kita sudah diberikan alatnya oleh Syekh Mursyid, zikir jahar dan zikir hobi, untuk bisa menyampaikan diri kita sampai kepada Allah. Jadi kalau kita zikir sama Allah, kalau kita ingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Kalau kita berdoa sama Allah, sudah pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Tapi ada doa saya yang belum terkabul, Ustaz. Apa doanya? Punya istri lagi. Itu beda lagi, Pak. Jadi kalau di dalam Al-Hikam, jangan di dalam kitab Al-Hikam karangan Syekh Athaillah, jangan sampai keterlambatan doa yang engkau panjatkan kepada Allah menjadi putus asa engkau terhadap rahmat Allah. Karena Allah lebih mengetahui apa yang kamu butuhkan, dan Allah akan memberikan atau mengijabah doa kamu di waktu yang tepat. Jadi tepat, bukan cepat. Jadi kalau berdoa minta istri lagi, Allah juga tahu, Pak. Anak masih dikasih jajan 2000 sehari, udah minta nikah lagi. Ya, itu. Jadi Allah tahu apa yang kita butuhkan, tapi pasti dijawab, Pak. Pasti. Nggak mungkin Allah bohong, apalagi di dalam Al-Quran. Pasti akan dikabulkan, entah itu sekarang, entah itu nanti. Kalau kita sudah tidak ada, bisa untuk anak cucu kita. Alhamdulillah. Fadhkuruni azkurkum. Kita ingat sama Allah, Allah ingat sama kita. Anugerah yang ketiga, kata pengarang sahabat, kita akan disebut oleh Allah di sisi para malaikat mukarrabin. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Anna inna abdi dzunni wa ana ma'ahu idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Idza dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairun minhu." Jadi kata Allah, aku ini bagaimana prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka sama Allah, Allah itu pelit, Allah itu menunda-nunda doa saya. Ya, tetangga saya kaya, saya masih segini-gini aja. Allah itu tidak adil. Itu prasangka kita sama Allah, ya itulah. Karena aku, kata Allah, bagaimana prasangka hamba. Kalau kita berprasangka Allah itu selalu baik, maka Allah itu baik. Aku selalu bersamanya. Apabila ia mengingatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Apabila ia mengingatku di dalam keramaian, maka aku akan mengingatnya, kata Allah, di dalam keramaian yang lebih baik. Jadi sekarang udah nggak zaman menyendiri. Ya, jadi pengen dapat ilmu, kita menyendiri seperti halnya Nabi menyendiri. Kalau dulu Nabi menyendiri di Gua Hiro. Kita jadi udah nggak zaman. Jadi kita wukuf di dalam keramaian. Wukuf kita apa ya? Jadi udah nggak perlu lagi ketika umroh, ketika ibadah haji baca apa-apa, udah ini aja. Ketika sholat udah nggak baca apa-apa, udah ini aja. Kalau kata pengertabat bahasa kasar ya, sholat itu yang penting rukun qauli, baca takbiratul ihram, al-fatihah, sama tahiyatul akhir. Udah, selebihnya mah ini aja. Karena sholat itu cuma gerakan.
Sholat itu cuma gerakan. Kalau tidak ada ininya, wa makana sholatuhum 'indal baiti illa ta'aw. Sekalipun kita sholat di Masjidil Haram, sekalipun kita sholat di Masjid Istiqlal yang berangkat dari Bekasi itu bisa sampai 2 jam. Kalau tidak ada ininya, hanya siulan dan tepuk tangan. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.